Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ariela Farina Dendra, NIM 2410651055, Prodi Teknik Informatika kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Divo Abdil Arkananta NIM 2410651059 akan membahas topik penting dalam keamanan jaringan, yaitu firewall. Di era digital seperti sekarang, berbagai ancaman siber bisa datang kapan saja, dan firewall menjadi salah satu alat utama yang membantu kita menyaring, melindungi, dan menjaga jaringan tetap aman. Melalui presentasi kali ini, kita akan mengenal apa itu firewall, bagaimana cara kerjanya, serta kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh firewall. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan berbagai jenis serangan internet lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Sehingga tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang sudah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa orang atau user yang belum aware dengan adanya sistem ini dan cenderung mengabaikan dari sistem keamanan pada jaringan komputer. Selain itu, juga mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan lalu lintas pada jaringan internet yang terhubung dengan perangkat komputer Anda. Pentingnya firewall dalam perangkat jaringan. Yang pertama, mencegah akses ilegal atau mencurigakan yang dapat mencuri data atau menyusup ke jaringan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dan integritas data, termasuk mencegah kebocoran informasi perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari strategi cyber security untuk menghadapi berbagai serangan siber. Fungsi firewall. Yang pertama, melindungi data dari serangan hacker. Pertama, jika Anda sering mengakses internet dan tidak mengontrol aktivitas lalu Anda, maka semakin besar peluang Anda untuk terkena peretasan data yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan informasi penting milik Anda. Untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, maka Anda perlu untuk selalu mengaktifkan sistem perlindungan dari firewall agar Anda tetap dapat berselancar di internet dengan nyaman dan aman. 2. Mampu memblok konten yang tidak diinginkan. Kedua, fitur yang dapat digunakan untuk memblokir atau melarang sebuah konten website dari alamat yang spesifik pada perangkat komputer Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengatur alamat URL apa saja yang tidak boleh diakses pada device Anda. Ketiga, untuk monitoring bandwidth. Ketiga, juga berfungsi membatasi dan memonitor layanan bandwidth yang bisa digunakan. Selanjutnya, Anda juga dapat menetapkan batasan untuk setiap konten berupa gambar, video, musik, atau hiburan lain. Anda juga dapat menentukan sendiri konten yang cocok dengan minat dan keinginan Anda. Misalnya, konten di bidang bisnis dan IT. Keempat, dapat mengakses layanan VPN. Dalam firewall juga memfasilitasi dengan adanya fitur VPN atau Virtual Private Network yang berfungsi untuk dapat mengakses berbagai akses konten atau website yang diblokir oleh pihak provider. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan sistem data sharing yang akan diimplementasikan.
Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada jenis-jenis dari firewall. Di sini ada 4. Yang pertama ada next generation firewall. Dan generation firewall ini sering diklaim sebagai bentuk dari masa kini, di mana untuk next generation terbagi menjadi 3 titik utama, yaitu detail paket, evaluasi sumber paket, serta penentuan penilaian identitas paket. Yang kedua ini ada paket filtering firewall. Jenis yang kedua ini merupakan tipe paling senior daripada jenis lainnya. Proses kerja dari jenis ini adalah dengan cara mengecek paket sistem tersebut. Yang ketiga ada proxy firewall. Ini biasanya disebut juga dengan application level gateway yang bekerja dengan memproses nilai sumber paket beserta isinya. Hal tersebut nantinya akan muncul perbedaan ketika Anda memakainya. Yang keempat di sini ada stateful inspection firewall. Jenis firewall terakhir adalah stateful inspection firewall, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengecek paket source dan membuka isi dari paket tersebut. Jika Anda menggunakan sistem ini, maka otomatis dapat meningkatkan tingkat keamanan, namun dapat mengurangi performa komputer kalian. Di sini kita langsung bahas saja ke manfaat firewall. Manfaat firewall ini ada 3. Yang pertama, melindungi komputer dari akses ilegal jarak jauh, kayak ya web-web ilegal yang apa ya bilangnya ya, yang banyak virusnya gitu bang. Jadi manfaatnya dia melindungi dan mencegah praktik akses ilegal jarak jauh yang dapat dilakukan oleh hacker. Ya, misalkan kayak mouse kalian tiba-tiba gerak-gerak gitu. Terus data pribadi kalian bocor ke yang hacker itu. Terus yang kedua, mampu membuat aplikasi game online menjadi lebih aman. Oleh karena itu, dengan adanya firewall, maka dapat mencegah hal tersebut terjadi semakin besar dan mampu memblokir secara cepat dan akurat. Jadi firewall ini dia apa ya, bisa dibilang dia ini kalau ada hal-hal kayak yang janggal gitu atau yang dapat meretas informasi pribadi kalian, dia itu mampu memblokirnya dengan cepat dan akurat. Dan ini keuntungan firewall. Yang ketiga, dapat memblokir pesan yang tertaut. Di dalam internet pun juga dapat terjadi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan oleh user. Tentunya dalam internet juga berpulang malware yang melintasi pada dunia maya dengan firewall. Maka dapat mencegah terjadinya hal tersebut semakin melebar dan berdampak buruk bagi kesehatan perangkat Anda. Oke, yang di sini ada cara kerja firewall untuk melindungi perangkat komputer. Yang pertama adalah lakukan penyaringan filtering paket. Metode ini menggunakan paket potongan kecil. Data nantinya akan dianalisis terhadap sebuah satu set filter. Selanjutnya, paket yang telah melalui tahap filter masuk akan dikirim ke sistem yang diminta dan bentuk paket yang dibuang. Yang kedua di sini ada proxy service. Pendekatan metode selanjutnya yaitu menggunakan proxy, di mana informasi di internet akan diambil oleh firewall dan kemudian akan dikirim menuju sistem yang diminta. Begitu juga sebaliknya, sehingga akan terjadi proses yang terus berkelanjutan sesuai dengan layanan fungsi yang diterapkan. Yang ketiga, melaksanakan inspeksi stateful. Metode terakhir terbilang cukup baru, di mana sistem tersebut akan membandingkan bagian kunci tertentu dari paket dengan basis data informasi terpercaya, di mana informasi dari firewall tersebut akan menentukan secara spesifik terkait karakteristik yang nantinya menghasilkan kebijakan yang masuk. Oke, di sini ada keuntungan dan kelemahan firewall. Keuntungannya di sini melindungi jaringan dari akses ilegal dan serangan hacker, memblokir malware yang seperti saya sebutkan tadi, spam, konten yang berbahaya, mengatur dan membatasi akses website berisi tertentu, monitoring lalu-lintas data, dan mengurangi dan lain-lainnya. Terus kelemahannya di sini ada dapat menurunkan performa jaringan jika terlalu kompleks. Firewall tidak dapat mendeteksi serangan dari dalam jaringan, perlu konfigurasi yang tepat jika salah satu memiliki akses
Biaya implementasi bisa tinggi untuk firewall tingkat lanjut. Teknologi firewall tradisional bisa dilewati oleh serangan canggih, membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan berkala. Segitu saja dari kelompok kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih untuk menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.